Ada suatu keadaan di mana kita mengalami suatu rasa cemas, rasa khawatir karena gejala sesuatu. Nah, keadaan ini kita sebut dengan hipokondria atau hipokondriasis. Jadi, suatu keadaan di mana kita mengalami suatu cemas, rasa khawatir yang berlebihan terhadap suatu keluhan, misalnya sakit kepala, kemudian nyeri dada atau sesak napas yang kita hubungkan dengan sesuatu yang kondisi yang berat. Misalnya, kita mengalami sakit kepala yang biasanya kita hubungkan dengan keadaan seperti ada tumor atau ada pembuluh darah yang pecah di kepala kita. Kemudian kita merasa sesak napas yang biasanya kita hubungkan dengan gangguan seperti ada kanker atau tumor pada paru-paru kita. Kemudian ada juga yang merasa nyeri dada lalu dihubungkan dengan gangguan pada jantungnya. Keadaan hipokondria ini biasanya mudah terjadi atau bisa terjadi pada orang-orang yang pertama, kita menemani atau berteman dengan orang yang sakit di rumah sakit, misalnya keluarga kita atau saudara kita yang lagi dirawat di rumah sakit. Kadang-kadang keluhan pasien tersebut bisa terbawa ke dalam pikiran orang yang menemani. Kedua, kita mengunjungi teman kita yang lagi dirawat di rumah sakit, terutama pada keadaan-keadaan yang berat ya, seperti misalnya teman yang lagi dirawat di ICU ya. Yang ketiga itu bisa mendapat teman-teman yang mendapat informasi dari internet atau media sosial. Kadang hipokondria bisa terjadi karena kita terlalu menghayati cerita-cerita film-film yang ada di sinetron. Jadi teman-teman yang penggemar sinetron, itu kadang-kadang kita melihat ada tokoh di dalam sinetron yang misalnya dia mengalami sakit kepala, tiba-tiba didiagnosa dengan dokter di dalam film sinetron tersebut sebagai penderita kanker kepala gitu misalnya ya. Nah, walaupun dia ada di dalam sinetron, tapi karena kita terlalu menghayati sinetron itu, bisa saja cerita itu masuk ke dalam pikiran kita yang bisa membuat diri kita cemas dan rasa khawatir. Bagaimana kita bisa menghilangkan gejala cemas atau rasa takut ini, atau yang disebut hipokondria ini? Pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang berkenaan dengan keluhan tersebut. Misalnya, kita melakukan pemeriksaan foto ronsen bagi orang yang mengalami sesak napas, kita bisa melakukan pemeriksaan rekam jantung, kemudian bahkan treadmill ya, echo kalau perlu. Lalu kita bisa melakukan CT scan kepala kita kalau kita menderita sakit kepala. Intinya, pemeriksaan yang tadi untuk mengkonfirmasi apakah rasa cemas, rasa takut kita itu beralasan atau tidak. Jika rasa cemas, rasa takut, dan rasa khawatir itu sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya normal, tetapi rasa takut dan rasa cemas itu tetap ada, tetap muncul, kita bisa melakukan langkah kedua, yaitu kita bisa melakukan autosugesti, kita bisa melakukan afirmasi, dan kita bisa melakukan hipnoterapi. Intinya, kalau pemeriksaan yang kita lakukan sudah menghasilkan hasil yang bagus ya, yang maksimal, harusnya pemeriksaan tadi bisa mensugesti diri kita untuk
sembuh dari keluhan yang tadi, minimal rasa khawatir kita hilang. Tetapi tadi, jika keluhan itu tetap tidak hilang, kita bisa melakukan sugesti diri kita sendiri. Oke, teman-teman. Jadi topik malam ini adalah tentang hipokondria atau hipokondriasis yang mungkin kita pernah alami, tapi kita tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah kondisi sakit yang disebut dengan hipokondria. Oke, selamat malam. Bye.